Sama-sama kita mau katakan ya, sambil ikuti gerakan tante. Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi tante ya. Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau terlebih dahulu berdoa. Ambil sikap yang baik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, perlindunganmu atas hidup kami. Tuhan, kau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Engkau urapi setiap kami dan kami serahkan sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap kami dan jadikan kami berkat. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, siapa yang suka memuji Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Haleluya. Nah, dalam setiap situasi, dalam suka, dalam duka, kita mau tetap senang memuji Tuhan sepanjang hari. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan dari terbit matahari. Ayo sama-sama tepuk tangan, kita ikuti gerakan tante ya. Yuk nyanyi dengan sukacita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dia memuji Tuhan, sekarang setiap gerak kita, setiap langkah kita, setiap nafas kita, kita memuji Tuhan. Haleluya. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus, setiap nafasku bersamamu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Setiap langkahku bersamamu, karenamu Yesus, setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus, setiap nafasku bersamamu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Setiap langkahku bersamamu, karenamu Yesus, setiap nafasku karenamu. Setiap langkahku bersamamu, bersamamu Yesus, setiap nafasku bersamamu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Tuhan, biarlah setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap gerak kita, kita mau berikan bagi Tuhan. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan setiap pikiran kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Bapa yang sangat baik, yang teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat setiap pujian kita, setiap suara kita mau muliakan nama Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta,
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik semua kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang kasih-Nya besar, yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi kita untuk mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya siapkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Om Yeso mau tanya nih. Kemarin siapa ya yang membawakan firman Tuhan? Terdapat di mana firman Tuhan itu? Siapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Kemarin yang membawakan firman Tuhan adalah Om Ruben yang terdapat di dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-7. Hari ini Om Yosua akan memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan tentang satu nabi yang diberikan tugas untuk Tuhan untuk mengingati bangsa Israel, karena pada waktu itu bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, telah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Bangsa Israel telah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan mengutus satu nabi. Siapa nabi itu? Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam Yesaya 6 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Om Yosua baca ya. Yesaya mendapatkan panggilan Allah. Ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Nah, ayat yang pertama dan kedua ini kita lihat adik-adik. Yang pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia ini siapa? Raja Uzia ini adalah raja dari bangsa Israel, pemimpin dari bangsa Israel. Nah, ayat yang kedua kita lihat di situ. Para serafim. Para serafim itu apa ya? Para serafim itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kamu tanya, para serafim ini tugasnya apa ya? Kita lihat pada ayat yang ketiga. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, tugas dari para serafim ini adalah memuji, bersorak-sorak, memuliakan Tuhan.
Makanya dalam ayat yang ketiga mereka berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu tugas dari para serafim. Nah, kita lihat pada ayat yang keempat. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Nah, menceritakan di kediaman Yesaya pada waktu itu Yesaya mendengarkan suara dari para serafim itu atau pada para malaikat itu. Kediaman Yesaya itu penuh dengan asap, abang pintunya bergoyang. Nah, dan ayat yang kelima, perkataan daripada Yesaya. Yesaya berkata seperti ini. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat ke-5 ini di mana pada waktu itu Yesaya sadar bahwa dia adalah orang yang tidak layak untuk melihat Yesus. Dia berkata dia ada orang yang najis, dia adalah orang yang berdosa, dia tidak layak untuk melihat Yesus yang mulia, melihat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang hidup kudus. Dia tidak layak, dia tidak kudus, dia tidak murni di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, pada ayat yang ke-6 kita lihat, tapi seorang daripada serafim atau malaikat itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Kita langsung kepada ayat yang ke-7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosa telah diampuni. Nah, Yesaya, Tuhan memberikan penglihatan dan dengan Yesaya akan mendapatkan tugas daripada Tuhan. Tapi sebelum itu Yesaya harus dimurnikan terlebih dahulu. Yesaya harus dikuduskan terlebih dahulu. Nah, makanya pada ayat yang ke-8 kita lihat Tuhan berkata kepada Yesaya, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus untuk aku? Nah, Yesaya berkata seperti ini. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Di saat Yesaya sudah dimurnikan oleh Tuhan, Yesaya sudah dikuduskan oleh Tuhan, Yesaya percaya bahwa dia siap untuk melakukan tugas yang akan diberikan oleh Tuhan. Makanya dia berkata, ini aku, utuslah aku. Begitu juga kita dapat cerita daripada cerita Yesaya, Nabi Yesaya ini adik-adik. Sama hal dengan Yesaya. Yesaya orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi sebelum dia melakukan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka sudah melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tapi sebelum dia melakukan tugasnya, dia harus dimurnikan, dia harus dikuduskan sampai dia siap untuk melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Begitu juga kita adik-adik, teman-teman yang ada di rumah. Nah, kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan sudah memilih kita. Untuk apa? Untuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada kita. Memberitakan kabar baik. Tetapi sebelum itu, kita harus hidup murni di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan. Tidak melakukan dosa. Tidak melawan orang tua. Tidak mencuri. Tidak menyakiti hati teman. Tetapi
menjadi teladan bagi lingkungan kita, bagi teman-teman kita, taat kepada orang tua, supaya kita siap untuk menjadi anak Allah. Kita siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Tugas-tugas apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapa yang mau menjadi anak Tuhan? Om Yosua juga suka menjadi anak Tuhan. Om Yosua adalah anak Tuhan. Dan adik-adik, teman-teman di rumah juga anak-anak Tuhan. Makanya itu kita harus hidup murni di hadapan Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati teman, mencuri, menyakiti hati orang tua dengan berbantah, tidak melakukan tugas dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tapi kita menjadi anak yang Tuhan, yang pertama harus hidup murni di hadapan Tuhan. Kita harus siap mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu menjadi teladan bagi teman-teman, yaitu tidak melawan orang tua, mengerjakan tugas yang di rumah dan tanggung jawab sebagai anak, tidak menyakiti hati sesama, tetapi saling mengasihi. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan sampai di sini. Kita tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Nanti Om Yosua ya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman-Mu ya Tuhan, yang Kau sampaikan pada saat ini. Kami percaya Bapa, kami siap untuk melakukan setiap tugas-tugas-Mu di dalam hidup kami, memberitakan kabar baik dengan tingkah laku kami ya Bapa, menjadi anak Tuhan yang baik, tidak melawan orang tua, tidak menyakiti hati teman, melakukan tanggung jawab sebagai anak, dan juga tidak menyakiti hati teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau Allah yang baik. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, bimbing kami di masa pertumbuhan kami ya Bapa. Ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.